Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Salvator Emmanuel. Program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2021A. Pada kesempatan ini teman-teman, kita akan membahas materi tentang hukuman mati, aborsi, dan eutanasia. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas materi tentang hukuman mati. Hukuman mati ini teman-teman, atau pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pidana mati ini ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Menurut pandangan saya terkait hukuman mati ini perlu diberlakukan di Indonesia untuk meminimalisir terjadinya kejahatan atau tindakan kriminal berat, yang artinya jika hukuman mati itu diberlakukan, masyarakat akan lebih takut untuk melakukan tindakan kriminal berat karena memikirkan konsekuensi yang akan didapatkannya juga. Selain itu, dengan adanya hukuman mati, ini memberikan efek jerah bagi pelaku-pelaku kejahatan yang ada di negara ini, serta untuk memperoleh keadilan bagi korban atau keluarga dan korban kejahatan. Oke teman-teman, yang kedua kita akan membahas tentang aborsi. Aborsi artinya pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik disengaja maupun tidak. Ada dua macam aborsi, yaitu aborsi spontan, di mana aborsi terjadi secara alami tanpa intervensi tindakan medis, dan aborsi yang direncanakan, di mana melalui tindakan medis dengan obat-obatan saja atau tindakan bedah atau tindakan lain yang menyebabkan pendarahan lewat vagina. Dalam kaitan dengan hak hidup, aborsi jenis kedua dipandang sebagai tindakan pelanggaran hak hidup seseorang atau disebut janin. Di Indonesia, aborsi dilarang karena dianggap melanggar hak asasi manusia, hak untuk hidup. Tindakan aborsi ini menganggap sama dengan pembunuhan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ditegaskan bahwa aborsi sebagai tindakan yang dilarang kecuali ada alasan kedaruratan medis ibu atau bayi. Menurut pandangan saya, tindakan aborsi ini boleh dilakukan bila dilandasi dengan alasan yang jelas. Dalam arti, jika alasan seorang ibu melakukan aborsi karena adanya kedaruratan medis yang berkaitan dengan keselamatan antara ibu dan bayi, maka aborsi ini boleh dilakukan. Akan tetapi, jika alasan seseorang melakukan aborsi karena akibat kehamilan yang tidak direncanakan, dalam hal ini akibat pergaulan bebas, maka orang yang bersangkutan tersebut patut dijatuhi hukuman atau pidana mati. Oke teman-teman, yang berikut kita akan membahas materi tentang eutanasia. Eutanasia sering dilihat sebagai bentuk pengakhiran hidup seseorang yang mengalami sakit berat atau parah dan menderita dengan alasan untuk bebas dari penderitaannya. Eutanasia biasanya dilakukan untuk kepentingan pasien itu sendiri, dengan cara tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang pasien, atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasien.
Di Indonesia, eutanasia ini dilihat sebagai tindakan yang melawan hukum. Bahkan, bagi mereka yang ikut membantu seseorang melakukan tindakan eutanasia akan dikenakan hukuman mati. Menurut pandangan saya terkait eutanasia ini, teman-teman, boleh dilakukan asalkan pihak medis bersama pasien dan keluarga sudah bersepakat untuk melakukan dan didasari alasan yang jelas dan tepat, seperti untuk mengurangi penderitaan dari pasien itu. Oke teman-teman, itu saja materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini terkait hukuman mati, aborsi, dan eutanasia. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.